siyaqul ayah, urutan cerita ayat dari ayat sebelumnya 28, 27, 26. Maka ayat-ayat itu menceritakan tentang orang kafir, apa yang mereka dapatkan kelak. Maka abid di sini kalau melihat urutan dan rentetan cerita ayat, hamba-hamba maksudnya pada ayat ini adalah al-muradu minhu al-kuffar, yaitu hamba-hamba Allah yang kafir. Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya yang ingkar dan kafir kepadanya. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman? Ya, orang yang beriman itu dimasuk ke dalam ayat itu dengan jalur qiyasi. Kalau Allah tidak menzalimi orang-orang yang kafir, maka lebih-lebih lagi orang yang beriman. Tentu Allah juga tidak pernah menzalimi hamba-hambanya yang beriman. Itu jalur yang pertama. Jalur tafsir yang kedua adalah al-abid, hamba-hamba dimaknai secara umum. Walaupun rentetan dan runtutan ayat tadi menceritakan tentang orang-orang kafir, tetapi tetap saja abid itu adalah lafaz yang bermakna hamba, dan hamba itu siapa saja, bisa beriman, bisa tidak beriman. Maka ini juga menunjukkan Allah tidak pernah menzalimi orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Tetapi yang kedua ini dari jalur lafaz, yaitu dipahami dari jalur makna kosakata yang ada pada ayat itu, sedangkan yang pertama tadi adalah jalur yang logika. Artinya apa? Jika Allah tidak menzalimi orang kafir, maka orang beriman tidak perlu disebut lagi. Lebih-lebih lagi orang yang beriman, tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dan tidak pernah menzaliminya. Ayat ke-30 surat Qaf. Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Pada hari itu juga Allah berfirman, yauma naqulu, pada hari itu kami, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, li jahannam, berfirman kepada neraka jahanam. Apa firman Allah? Halim tala'ti, apakah kamu sudah penuh? Apakah sudah sabol? Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang menegaskan dalam beberapa ayat, salah satunya di surat As-Sajdah, ya, Allah berfirman, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dalam surat As-Sajdah ayat 13 Allah berfirman, Allah akan menyabolkan, memenuhi neraka jahanam itu minal jinnati wan nasi ajma'in, ya, dari dengan makhluk-makhluk Allah yang kafir, baik itu makhluk dari golongan jin wan nas maupun dari golongan manusia. Lalu Allah berfirman, bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, sudah penuhkah, sudah sesakkah engkau? Wa taqulu, jawaban jahanam menjawab pertanyaan Allah itu adalah, jahanam berkata, hal mim mazid, apakah ada tambahan, apakah ada perumbu, apakah ada hal min mazid, ya. Maka hal min mazid, ya, bisa dipahami menurut ulama-ulama tafsir dari dua jalur juga. Jalur yang pertama adalah mengambil makna ayat itu ala sabilil haqiqah, bahwa tetu-tetu jahanam itu meta perumbu, bahwa tetu-tetu neraka jahanam berketuan hal min mazid, apakah ada tambahan, apakah ada perumbu, ya. Jika dipahami secara zahir, makna denotatif kalau bahasa Indonesia, makna sebenarnya dari lapas kata-kata ayat ini, maka maknanya adalah neraka jahanam itu benar-benar bertanya tentang apakah ada tambahan lagi. Tetapi pemahaman ini akan
tidak bersesuaian secara zahir, perlu penjelasan lebih jauh lagi. Karena awal ayatnya adalah Allah bertanya hal imtalakti, apakah sudah penuh? Dan kalau Allah bertanya itu bukan berarti Allah belum tahu penuh atau belum. Kalau kita bertanya apakah sudah penuh, itu karena kita tidak tahu belum atau sudah penuh. Tetapi kalau Allah bertanya, bukan karena sebelum bertanya Allah belum tahu, tetapi Allah sudah tahu ia penuh. Ya. Maka ulama-ulama yang mengambil zahir ayat menjelaskannya dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, anna hadzal kalama rubbama yaqa'u qabla idkhalil kulli. Jawaban sekaligus pertanyaan neraka jahanam tentang hal min mazid, apakah tambahan ini, itu muncul sebelum semua orang masuk neraka. Sebelum semua orang yang mestinya masuk neraka itu dimasukkan ke dalam neraka, ya. Karena jahanam itu dikatakan anna jahannama tataghayyazu 'alal kuffari fatatlubuhum. Jahanam itu tidak sabar, marah neraka jahanam itu kepada orang kafir dan menuntut hal min mazid, mana dia? Mana? Summa yabqa fiha, setelah sabol penuh dengan orang-orang kafir, ada masih ruang tersisa. Ada masih ruang tersisa. Ya. Untuk siapa? Itulah orang-orang beriman yang berdosa besar. Sehingga secara kenyataan ancaman siksa-siksa yang pedih yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu neraka untuk orang-orang kafir. Sedangkan neraka untuk orang beriman Allah tidak ceritakan bagaimana pedihnya. Karena bagaimanapun iman itu tiket pertama untuk masuk surga, ya. Bisa jadi orang beriman yang berdosa besar sepanjang hidupnya tidak pernah taat itu tiba-tiba akan mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah, mendapatkan syafaat. Bahkan kata ulama, ya, ketika orang beriman itu dihukum dulu di dalam neraka, payubarridu imanuhu hararataha, sejuknya iman bertemu dengan panasnya neraka itu kalah. Yubarridu imanuhu hararataha, kesejukan iman orang beriman itu kendati dia berdosa besar mengurangi, mendinginkan, menyejukkan panasnya neraka, sehingga penderitaan orang yang kafir di neraka itu tidak sama dengan penderitaan orang yang beriman yang dimasukkan dulu ke dalam neraka. Wa yusakkinu iqanuhu ghaidhaha pataskun, keyakinan seorang hamba itu menenangkan gejolak. Keyakinan seorang hamba itu menenangkan gejolak neraka, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah manusia akan melihat betapa iman syahadatain itu benar-benar menjadi qaulun faslun, ucapan sesuatu yang membedakan nasib manusia. Beriman, tidak beriman, itu yang membedakan, ya. Penjelasan yang kedua, antakuna jahannamu tatlubu awalan si'atan fi nafsiha summa mazidan fid dakhilin, ya. Permohonan jahannam, pertanyaan neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, hal min mazid, ya. Itu jahanam kalau bertanya, kalaupun ada yang belum masuk, walaupun saya sudah penuh, maka lebarkan tubuhku ya Allah untuk menampung orang-orang kafir yang berhak masuk neraka itu, ya. Sehingga bisa jadi maknanya kata ulama, summa tatlubu ziyadatan, jahanam itu bertanya hal min mazid, mbe perumbu itu tadyiqan lil makani alaihim wa ziyadan fit ta'dzib, ya.
Untuk apa? Menyesakkan jahanam dengan orang-orang. Ya. Seperti misalnya mobil itu kursinya cukup untuk 3 orang, tapi disesakkan dengan 5 atau 6 orang, sehingga memang dapat dia duduk, tapi penuh dengan kesusahan tambahan. Ya. Itu pertama, ulama-ulama yang mengambil zahir ayat bahwa memang benar-benar neraka jahanam itu hal min mazid, B perumbu, apakah ada tambahan, seperti dengan ngendeng pengimbok. Yang kedua, hal min mazid itu bisa jadi dipahami dengan majas, ya, bahwa tidak benar-benar meminta tambahan, tetapi menunjukkan sudah cukup sabol, sudah cukup penuh, karena memang awal ayat itu hal imtalati, dan juga firman Allah dalam surat As-Sajdah 13 itu la amla'anna jahannama, Allah akan memenuhkan jahanam itu. Maka lalu apa faedah neraka jahanam? Berkata hal min mazid, apakah ada tambahan? Annahu libayanin, untuk menjelaskan, menunjukkan, libayanistik sariha ad-dakhilin, untuk menunjukkan sudah banyak, sudah sabol. Ya. Coba andai kata ada orang yang dipukul, banyak orang dipukul sampai benar-benar lelah dia dipukul. Ampuna muni, berkata orang yang dipukul ini, hal baqiya syai'un akhar, arak ke malak ngedengan mataku, arak ke silainna. Itu menunjukkan dia sudah lelah dipukul, banyak pukulan yang ia terima. Maka pertanyaannya itu pertanyaan bukan bermakna benar-benar dia minta tentu pertambahan pukulan. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sasak juga sering kita menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Ada orang yang sudah banyak memungguk atau mengeson pepah, ampuna meli rumbu ya si dengan karumbu bita, nah anda bita kuat. Itu tidak dipahami secara zahir. Itu menunjukkan sudah cukup, sudah beban saya sudah sedemikian berat, jangan ditambah lagi. Ya. Hal min mazid. Ya. Maka ayat selanjutnya, ayat ke-31 wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Sudah selesai orang kafir itu diceritakan sudah masuk neraka mereka, dan tanpa ada kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada kezaliman. Dengan apa? Orang yang kafir dimasukkan sesuai dengan kesalahannya, dimasukkan ke neraka. Orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, ya. Dan itu pertambahan kesyukuran untuk orang-orang yang taat. Apa maknanya pertambahan kesyukuran? Kesyukuran orang yang beriman saat itu adalah dia diberikan ganjarannya oleh Allah, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur sudah. Kesyukuran yang kedua, orang-orang beriman itu mengetahui bahwa orang yang salah juga diberikan hukuman oleh Allah. Ya. Coba seandainya kalau kita pikirkan, orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, orang yang kafir juga dimasukkan ke dalam surga. Apakah sempurna syukur orang yang beriman? Tidak, karena di situ orang beriman kesyukurannya tidak sempurna, karena pasti akan merasakan kezaliman. Kalaulah nasib orang baik dan yang tidak baik itu sama, pamal faidah, apa faedah dari kebaikan? Kalaulah pendait orang yang pacu dan tidak pacu itu sama, maka apa arti pacu? Ya. Maka itu bertambah kesyukuran kita kelak ketika mendapatkan ganjaran kita, dan mengetahui dan orang-orang yang salah, yang ingkar itu juga mendapatkan hukumannya. Di situ semakin kita bersyukur bahwa kita termasuk min ahli ta'ah, termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang tegas antara nasib orang yang beriman dan nasib orang yang tidak beriman itu menambah kesyukuran kita, ya.
Sekali lagi coba gambarannya, ya. Ada orang yang pacu diberikan upah, yang tidak pacu diberikan upah. Bisa jadi yang pacu itu lupa sama upahnya. Ya, kalau kita tahu seperti ini, mendingan tidak usah kita pacu. Kalau kita tahu seperti ini sama saja bagian kita, mendingan kita telat-telat saja datangnya, toh pada mauta. Ya, malah lupa orang yang baik itu dengan nikmat. Kalau seandainya tidak ada perbedaan pendait antara orang yang pacu dan tidak pacu. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Ayat ini pun menyimpan, kalau bahasa orang sana itu polemik namanya, menyimpan banyak pertanyaan dan diskusi. Diskusi yang pertama yang menyimpan diskusi itu adalah makna uzlifat. Uzlifat itu bisa bermakna dua, dekat atau didekatkan. Ya, wa uzlifatil jannatu, dan surga itu dekat atau didekatkan, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, ghairu ba'id, ya, tidak jauh. Ya. Ya, maka yang pertama makna didekatkan itu adalah apa penjelasannya? Neraka didekatkan kepada orang yang bertakwa, padahal yang mestinya didekatkan itu adalah orang yang bertakwa ke surga. Apa? Surga didekatkan, mohon maaf ya. Surga didekatkan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Apa maknanya didekatkan? Yang pertama, wallahu a'lam, itu ucapan pembuka sekaligus penutup. Wallahu a'lam itu pembuka sekaligus penutup. Sehingga kata ulama, wallahu a'lam itu adalah ucapan tawadu yang menunjukkan ketawaduan. Maka ketika seseorang menutup pidatonya dengan ucapan wallahu a'lam, tapi niatnya itu untuk menutup pidato, saat itu wallahu a'lam tidak bermakna tawadu. Dia gunakan wallahu a'lam untuk menunjukkan pidato khutbahnya selesai. Tetapi ulama-ulama menulis wallahu a'lam di akhir ucapan-ucapan itu bukan untuk sekedar menutup ucapan, tetapi memang menyerahkan segala kebenaran itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wallahu a'lam. Ya. Maknanya adalah surga itu memang la tazalu wa la tunqal. Ya. Surga tidak didekatkan, tidak dipindahkan. Tetapi makna didekatkan itu adalah seperti doa kita ketika musafir. Coba apa doa safir? Allahumma hawwin alaina safarona hadza watwi anna bu'dah. Ya Allah, ringankanlah bagi kami perjalanan kami ini, watwi anna bu'dahu, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Secara kenyataan jarak Kabar dan Mataram tidak pernah berubah. Bukan Kabar digeret ke barat supaya jaraknya dekat dengan Mataram, atau Mataram ditimurkan sehingga dekat. Tetapi di situ bukan barangnya, bukan tempatnya yang digeser, tapi begitu dekat rasanya. Kadangkala kita melakukan perjalanan Mataram itu terasa dekat sekali. Bisa jadi karena tidak ada macet, bisa jadi karena kondisi sepeda kendaraan kita lancar-lancar saja, bisa jadi karena suasana hati kita sedang senang dan bahagia, bisa jadi karena selama perjalanan itu kita asik bercanda tawa, bisa jadi karena kesyukuran kita kepada makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang kita saksikan di sepanjang perjalanan, sehingga jarak yang tidak berubah itu terasa dilipat menjadi lebih dekat. Sehingga orang beriman itu rasanya belum masuk surga sudah dekat rasanya surga itu. Bahkan ya, itu maknanya, dan bukan bimakna al-qurbu al-makani, bukan bermakna surga digeser ke Allah oleh Allah ke dekat orang yang bertakwa. Ya.
Yang pertama. Yang kedua, surga yang didekatkan, bukan orang beriman yang didekatkan ke dalam surga. Padahal semua orang beriman ingin surga. Semua orang beriman, kita katakanlah tidak sabaran masuk surga. Tapi kenapa bukan kita yang didekatkan, malah surga yang Allah dekatkan, memuliakan orang beriman, tasrifan, ikroman lil mukmin, untuk memuliakan orang beriman. Kendati begitu melet orang beriman tama surga, lagu surga rapetang nasi Allah. Untuk apa? Seolah-olah satu naita. Surga yang didekatkan kepada orang-orang yang beriman itu apa? Ikroman lil mukmin, mentakrim, memuliakan orang beriman. Betapa Allah ketika membayar, mengganjar orang beriman, Allah tidak pernah setengah-setengah. Seolah-olah surga itu didekatkan dan terasa dekat. Perjalanan mahsyar, perjalanan hisab, perjalanan sirot, itu bagi orang yang beriman adalah perjalanan yang tak jauh, ghairu ba'id, tidak jauh, perjalanan yang begitu dekat. Itu makna yang pertama, bahwa surga yang didekatkan. Makna yang kedua adalah uzlifatil jannatu, dan jannah itu dekat kepada orang yang bertakwa. Jadi tidak ada perubahan, didekatkan, memang dekat kepada orang yang bertakwa. Ya. Sehingga janganlah orang beriman itu, wa amma in qulna innahu qurbat lil muttaqin, kalau ayat itu dipahami bahwa surga itu dekat kepada orang yang bertakwa, bi ghairi ba'idin, tidak jauh dari mereka, fasaru yarawnaha wa yushahiduna ma fiha min khairatin la yuhitu bihil wasfu. Dekatnya itu bahkan sebelum masuk itu orang beriman melihat surganya, melihat surga di mana dia akan berada. Itulah satu tafsir dan makna daripada hadis doa Nabi SAW bahwa kubur itu dijadikan raudhah min riyadil jannah. Taman surga itu gambaran bahwa kalau kita di halaman rumah, kita bisa menyaksikan rumah beserta isinya walaupun kita belum masuk ke rumah. Maka orang yang beriman dan sudah akan ditentukan masuk surga itu, ketika di alam barzakh, surga itu terasa dekat dengan mereka. Soru yarawnaha, orang beriman itu akan melihat surganya bahkan sejak alam barzakh. Wa yushahiduna ma fiha, menyaksikan apa isi surga itu, min khairatin, hal-hal yang luar biasa, la yuhitu bihil wasfu, yang tidak ada bahasa yang mampu menggambarkan keindahan, kebaikan surga itu. Itu makna dekat, ya. Wa uzlifat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang membuat surga itu dekat dengan orang bertakwa, dengan semua kita. Diberitahunya kita hal-hal yang katakanlah sesuatu yang harus kita kerjakan atau yang sunnah kita kerjakan, sehingga surga itu memang dekat. Apa? Sholat itu wajib, puasa itu wajib, amalan-amalan sunnah itu memang itu seakan Allah memberitahu kita surga itu dekat untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa, dan Allah memang berikan kita amalan-amalan untuk masuk ke sana. Kendati demikian, dalam sisi ketauhidan, penyempurna daripada iktikad kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari wa Muslim rahimahumallahu taala, Nabi bersabda, la yudkhilu ahadan al jannata amaluhu, amal kebaikan seseorang itu tidak memasukkan pelakunya ke dalam surga. Amal kebaikan
Jangan berpikir batin diri gawin tak beramal. Ini kita katakan tadi untuk menyempurnakan iktikad kita, ya. Menyempurnakan iktikad kita bahwa apa, hadis itu tidak menunjukkan amal baik itu tidak ada faedahnya, tetapi hadis itu menunjukkan yang membuat seseorang masuk surga itu adalah bimannihi wa karomihi, yaitu fadlullah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, karunia Allah, karom, kemuliaan Allah. Itu yang sejatinya membuat kita masuk surga. Kendati kita juga untuk mendapatkan rahmat itu kita mentaati perintahnya. Sehingga kalau kita sambung jalurnya, kita mentaati perintah Allah, maka Allah merahmati kita, dan rahmat itu yang membuat kita dimasukkan ke surga. Kita menjauhi larangan Allah, itu membuat Allah ridho kepada kita, dan ridhonya Allah itu yang mengantarkan, ya, ke surga. Karena begini, jikalaulah dikatakan amal baik itu adalah sebab untuk masuk surga, tetapi sebuah sebab tidak bisa mempengaruhi sesuatu dengan sendirinya. Harus ada kekuatan lain yang membuat sebab itu tidak tumpul. Harus ada kekuatan lain yang membuat sebab itu bekerja dan menghasilkan. Coba contoh. Sebab adanya anak itu karena hubungan suami dan istri. Bisa dikatakan tidak ada manusia itu lahir sekarang kecuali dulu Sayyidah Maria, Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa bapak. Tapi umat Rasulullah SAW itu lahir dengan ibu dan bapak. Sebab lahirnya anak, terjadinya bayi dalam rahim itu karena hubungan suami dan istri. Maka bisa dikatakan hubungan itu menjadi sebab lahirnya atau tumbuhnya anak di rahim, ya. Tetapi betapa banyak orang yang melakukannya tapi tidak ada juga anak di rahimnya, ya. Itu betul dia sebagai sebab, tetapi sebab saja tidak dengan sendirinya mempengaruhi hasil. Ada kekuatan Allah di sana. Kalau kita katakan air itu menjadi sebab tanaman tumbuh, karena sering kita mengatakan tumbuhan ini mati karena tidak ada airnya, ya guru gereng. Maka kita katakan sebab matinya ada tidak ada air, maka sebab hidupnya adalah karenanya ada air. Tetapi betapa banyak tumbuhan yang cukup airnya tidak hidup juga. Betapa banyak tumbuhan tidak hidup juga. Memang innamal ilmu bitta'allumi, ilmu itu diraih, diperoleh dengan belajar. Sehingga belajar itu adalah sebab untuk mendapatkan ilmu. Tapi betapa banyak orang yang belajar tidak berilmu juga. Betapa banyak orang yang belajar tidak diam ilmu itu di hatinya, tidak melekat ilmu itu. Dia banyak tetapi parro, tidak diem, lari ilmu itu, ya. Maka kadang-kadang ulama mengingatkan kita, qalilun qarra khairun min katsirin parro. Sedikit tapi melekat itu masih lebih baik daripada banyak tetapi tidak ada yang menteng, ya. Dalam bahasa lain ada pula yang mengatakan qalilun qarra khairun min katsirin alha, ya. Harta yang sedikit barokah melekat itu khairun min katsirin alha, lebih baik dari harta yang banyak tetapi alha, melalaikan. Alha kumut takatsur. Itu sebab, ya, bahwa amal kita itu bukan adalah wasilah ke dalam surga, masuk surga, tetapi bukan penyebab yang sejati untuk masuk surga. Penyebab yang sejati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak hal-hal yang menjadi sebab di dalam hidup kita ini terbukti tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi ada kekuatan di sana. Bahkan Nabi ditanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau, apakah engkau masuk surga tidak dengan amal juga wahai Nabi? Dengan tawaduknya Nabi menjawab, wala ana, saya juga tidak masuk surga karena amal saya,
kecuali karena illa ayyataghammadani Allahu, kecuali kalau Allah dengan rahmat dan fadilah Allah Subhanahu wa taala. Itu tawaduknya Nabi. Bukan berarti Nabi membutuhkan maghfirah, karena Nabi memang diutus dan diciptakan maksum anil dzunub. Nabi maksum dari dosa salah, tetapi tawaduknya Nabi ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabat, tidak ada yang penyebab masuk surga itu bukan amal kalian, tetapi kasih sayang Allah. Ada yang bertanya kepada Nabi, ngumbe sida aja ngumbe suwahai Nabi, oh aku endah. Tetapi jawaban Nabi itu tawaduan, senep atin sahabat dengar jawaban Nabi. Ya, coba kalau ada yang bertanya, tajalalah kita ngantri Rubin ampun tepaksin sidanya ngumbe, taja VIP lah, langsung kita terjemput. Nah, demen diatin dengan si beketuan, ya, demen diatin dengan si beketuan. Maka Nabi dengan tawaduknya menyamakan diri dengan sahabat, senang hati sahabat. Oh ita endah ngeno rahmat Allah nyuri tatama surga, Allah juga bima gepiratihi magepiro Allah juga senep hati. Bukan berarti Nabi mendapatkan magfiroh dalam arti Nabi melakukan dosa, tapi penjelasan tentang itu sudah kita jelaskan di tafsir surat Al-Fatah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, ya. Maka maksud sekali lagi penjelasan itu adalah adamul i'timadi wal ittikali alal amal fi dukhulil jannah. Yang kita yakini yang memasukkan kita surga itu adalah Allah, ya, kendati kita tetap melakukan jalannya, yaitu syarat-syaratnya. Yang kita meyakini yang memberikan kita kesuksesan itu adalah Allah, kendati kita juga melakukan usaha dan kerja keras. Itu maksudnya, sebagaimana diserangkum oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Muntamili, kalau kita mau tahu apakah kita ini orang yang bersandar pada usaha kita dan bukan kepada Allah, maka kita lihat hati kita ketika gagal. Kalau kita ingin mengetahui seberapa besar tawakal kita kepada Allah, maka lihat bagaimana respon jiwa kita ketika usaha kita mengkhianati kita. Capek kita rawat, kita pupuk, tapi tidak memberikan hasil. Capek kita ikhtiarkan pagi sampai sore, tetapi sepertinya apa? Khonatnal asbab. Usaha-usaha kita mengkhianati kita. Di mana disitulah kita mengukur tawakal hati. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau ya, sedih berlebihan, kecewa kepada Allah, maka itu berarti hati kita sebenarnya bersandar pada usaha kita dan perbuatan kita, walaupun lisan kita mengatakan tawakkalna 'alallah, tawakal kepada Allah, tetapi hati kita saat itu sebenarnya bersandar pada hal-hal yang bersifat material, yaitu usaha dan ikhtiar kita. Sekali lagi, Imam Ibnu Athaillah memberikan kita cara mengukur ketawakalan hati, terlebih ketika terjadi kegagalan, ketika terjadi ketergelinciran. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ya, Allah berfirman, ini ya sawab, pahala ini, surga ini, atau dekatnya surga ini. Jadi ini itu hadza itu namanya kata tunjuk. Apa yang ditunjukkan? Bisa surganya, bisa dekatnya surga. Surga dan dekatnya surga ini adalah yang pernah dijanjikan kepada siapa? Likulli awwabin hafiz, orang-orang yang senantiasa bertaubat, raja'in ila taatillah, orang-orang yang selalu kembali kepada ketaatan kepada Allah. Kembali kepada ketaatan itu menunjukkan orang yang
tersebut pernah salah tetapi dia kembali kepada ketaatan, pernah dia berdosa tapi dia kembali kepada ketaatan. Itu makna tawab, orang yang pernah melakukan salah tapi kembali kepada kebenaran. Hafizun li hududihi ta'ala, menjaga batasan-batasan Allah. Batasan-batasan Allah itu gambaran tentang syariatnya, gambaran tentang perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Itu Allah sampaikan dengan tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Siapa yang tetap berada pada batasan Allah aman, tetapi dia lewati pagar itu, lewati dari halal menuju haram, dia lewati pagar halal itu, di sekelilingnya adalah yang haram-haram, dia tidak bertahan pada batasan itu, namanya dia sudah melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam batasan-batasannya, tidak melampaui batasan-batasannya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma adkhilnal jannata bimannika wa karamika ya akramal akramin. Barik lana ya ilahana fi sya'bana wa ballighna ramadan. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.